Assalamualaikum. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Maria. Kali ini kita akan belajar tentang unsur-unsur fisik wilayah Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar tentang letak wilayah Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang angin muson dan perubahan musim. Langsung saja ya. Angin muson dan perubahan musim. Angin muson merupakan angin yang berubah arah setiap setengah tahun. Oleh karena itu, angin muson dikenal juga sebagai angin setengah tahunan. Angin muson terjadi karena adanya perbedaan pemanasan bumi belahan utara dan bumi belahan selatan yang diakibatkan oleh gerak semu matahari. Angin muson mempengaruhi musim yang ada di Indonesia. Ada musim kemarau dan musim penghujan. Hal itu disebabkan karena letak Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudera serta memiliki iklim tropis. Ada dua jenis angin muson yang berhembus di Indonesia, yaitu angin muson timur dan angin muson barat. Apa saja angin muson timur dan angin muson barat itu, dan apa pengaruhnya untuk Indonesia? Kita cek ya. Angin muson timur. Angin muson timur berhembus setiap bulan Maret sampai dengan September. Ketika matahari mulai bergerak ke garis balik utara, di belahan bumi utara khususnya benua Asia akan memiliki temperatur yang tinggi dan tekanan udara yang rendah, baik di darat maupun di lautnya. Sebaliknya, di benua Australia, temperaturnya rendah sedangkan tekanan udaranya tinggi. Kalian paham kan kalau angin berhembus dari tempat bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah? Maka terjadilah pergerakan angin dari benua Australia ke benua Asia melalui Indonesia yang disebut angin muson timur. Angin ini tidak menurunkan hujan karena hanya melewati laut kecil dan sempit seperti Laut Timur, Laut Arafuru, dan bagian selatan Irian Jaya, serta Kepulauan Nusa Tenggara, sehingga kandungan uap airnya sedikit. Oleh sebab itu, Indonesia mengalami musim kemarau. Kita lihat penjelasannya. Angin muson timur berhembus setiap bulan Maret sampai September. Ketika matahari mulai bergerak ke garis balik utara, menyebabkan belahan bumi utara bersuhu tinggi dan tekanannya rendah. Sebaliknya, belahan bumi selatan suhunya rendah dan tekanannya tinggi. Terjadilah pergerakan udara dari belahan bumi selatan menuju belahan bumi utara melalui Indonesia yang disebut angin muson timur. Nah, itu tadi penjelasan tentang arah angin muson dan perubahan musim pada angin muson timur. Karena mataharinya berada di daerah utara, maka suhu di Australia rendah menjadikan tekanannya tinggi, maka angin bertiup dari Australia ke Indonesia. Ini yang disebut dengan angin muson timur. Bagaimana dengan angin muson barat? Kita cek ya. Angin muson barat berhembus pada bulan September sampai Maret. Matahari bergerak dari garis balik selatan yang mengakibatkan belahan bumi selatan, khususnya Australia, lebih banyak memperoleh sinar matahari daripada Asia. Akibatnya, temperatur di Australia lebih tinggi dan tekanan udaranya rendah. Sebaliknya, di Asia temperaturnya rendah sedangkan tekanan udaranya tekanan udaranya tinggi. Oleh karena itu, terjadilah pergerakan angin dari benua Asia ke benua Australia, yaitu angin muson barat. Angin ini melewati Samudra Pasifik yang sangat luas, sehingga membawa banyak uap air. Setiap bulan November, Desember, dan Januari, Indonesia akan mengalami musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat yuk.
Angin muson barat berhembus setiap bulan September sampai Maret. Ketika matahari mulai bergerak ke garis balik selatan, menyebabkan belahan bumi selatan suhunya tinggi dan tekanannya rendah. Sebaliknya, belahan bumi utara suhunya rendah dan tekanannya tinggi. Terjadilah pergerakan udara dari belahan bumi utara menuju belahan bumi selatan melalui Indonesia yang disebut angin muson barat. Nah, seperti itu penjelasannya. Jadi ketika matahari berada di daerah Australia, maka suhu di Australia tinggi sedangkan tekanannya rendah. Sebaliknya di Asia, suhunya rendah, tekanannya tinggi. Maka angin akan bertiup dari Asia menuju Australia melewati Indonesia. Ini yang disebut dengan angin muson barat. Karena melewati lautan yang sangat luas, maka akan membawa banyak uap air. Sehingga angin ini membawa musim hujan di Indonesia. Kemudian kita ke pancaroba. Apa sih pancaroba itu? Pancaroba adalah di antara musim penghujan dan kemarau terdapat musim peralihan yang disebut musim pancaroba. Peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau disebut musim marengan, sedangkan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan disebut musim labuhan. Apa ciri-cirinya? Yaitu antara lain udara terasa panas, angin tidak teratur, dan sering terjadi hujan secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat dan lebat. Itulah yang mengakibatkan kita sering terkena flu atau pilek ketika terjadi musim pancaroba. Mari kita lihat ya keterangannya. Di antara musim penghujan dan kemarau terdapat musim peralihan yang disebut pancaroba. Peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau disebut musim marengan, sedangkan peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan disebut musim labuhan. Oke. Jadi itu perbedaannya pancaroba ya. Jadi antara musim penghujan dengan musim kemarau itu terjadi perubahan musim yang disebut pancaroba. Oke anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini angin muson dan perubahan musim. Bisa kalian amati dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.